Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review film atau anime yang seru. Kali ini adalah part kedua dari anime gore berjudul Corpse Party. Menceritakan teror dari sebuah sekolah. Orang-orang di sana diteror bahkan dibunuh satu persatu. Siapakah yang akan selamat? BTW, buat kalian yang baru lihat video ini, pastikan kalian nonton part sebelumnya dulu. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung masuk inti videonya. Satoshi sudah sadar, dia kembali mencari petunjuk dan membaca koran tentang kejadian di sekolah itu. Dia menyadari satu anak yang selamat dari kejadian itu adalah anak yang tadi menerornya. Ia selamat, tapi kok bisa jadi hantu di sini? Satoshi menemukan kaset rekaman dan dia pun menyadari cara untuk pergi dari tempat ini. Namun sayangnya dia masih terkunci dan tiba-tiba saja dia didatangi hantu Naho. Percuma, kamu kini sedang terjebak di siksaan ketakutan akan terpisah dengan orang yang kamu cintai. Kamu terjebak di sini karena salah satu dari teman kalian pasti asal mengucapkan mantra Sachiko Onegaishimasu sebelumnya. Salah satu dari kalian pasti ada yang kurang mengucapkan mantra tersebut bahkan tidak peduli. Balik lagi ke Yuka yang masih lari dari kejaran Kizami yang ingin membunuhnya. Anak berbaju merah itu muncul dan mengajaknya untuk bersembunyi. Kizami terus mendekat, namun tiba-tiba saja dari belakang dia dibacok oleh pria besar. Kishinuma bangun di kelas, dia pun kembali dan ternyata Shinozaki juga sudah kembali dan ada di sana. Mereka senang, namun jauh dari sana ada portal menuju ke dunia lain yang tadi. Di depannya ada hantu Kano Yuki yang kini sosoknya sudah seperti anak kecil biasanya. Mereka berdua bingung, kok kamu bisa ada di sini? Bukannya kami berdua sudah menenangkanmu? Kano mengatakan jika masih ada satu pelaku lagi yang harus mengakui kesalahannya dan menenangkan satu arwah lainnya. Dia sebenarnya baik, tapi dia seperti dirasuki dan menjadi makhluk jahat di sana. Itu juga adalah cara supaya menyelamatkan teman-teman yang lainnya. Shinozaki penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada hantu bocil Kano. Bocil Kano menyentuh dada Shinozaki. Saat itu juga Shinozaki pingsan. Dia bangun di suatu ruangan kecil dan di sebelahnya ada dua anak kecil yang juga diikat sama sepertinya. Tak jauh di sana ada bapak guru yang mengikat matanya dan mulai mengeksekusi anak satu persatu. Jeritan dan bunyi daging yang dikoyak begitu menyiksa hingga sampai di giliran Shinozaki. Penutup mata itu lepas. Seketika dia melihat ternyata yang tadi mencabik mereka semua adalah Sachiko. Guru laki-laki yang tadi ternyata ketakutan di pojok dan saat itu juga mata Shinozaki ditusuk pakai gunting. Dia berteriak kesakitan. Saat itu juga dia sadar dan kembali ke kelas seperti tadi. Ternyata itu tidak lain adalah apa yang dirasakan hantu Kano di hari terakhirnya. Shinozaki membuat kesimpulan, semua pelaku di sini adalah Sachiko. Dia harus kembali membuat Sachiko mengaku dan membebaskan teman-temannya. Kishinuma jelas menolak. Kamu gila ya? Mana mungkin aku mau kembali ke tempat itu? Aku gak mau mati. Kamu juga jangan cari mati di sana. Shinozaki tetap tidak goyah. Kamu itu memang gak mikirin teman-temannya. Kamu egois. Kamu juga gak mikirin aku. Akhirnya dia pun pergi bersama Kano. Balik lagi ke Naomi. Dia masih sedih atas kematian Saiko yang bunuh diri, namun tiba-tiba saja gempa bumi kembali terjadi hingga dirinya jatuh ke lantai yang ada di bawah. Saat itu juga dia kehilangan kartu siswa yang di dalamnya ada jimat kertas. Naomi menangis, untungnya Satoshi datang dan menenangkannya. Balik lagi ke Yuka, dia ketakutan. Hantu anak berbaju merah itu mengancamnya dengan gunting. Aku akan membunuhmu. Hahaha. Yuka lari bersembunyi di dalam ruangan, namun sayangnya Kizami kembali menemukannya dalam keadaan setengah dari kulit badannya terkelupas. Yuka berteriak, teriakan itu didengar oleh Shinozaki dan Naomi juga Satoshi. Yuka terbaring di atas meja, tangan dan kakinya diikat. Di sana, Kizami mulai menusuk-nusuk tubuhnya, bahkan matanya. Yuka terus berteriak kesakitan. Kizami akan mengakhiri ini dengan menusuk jantung Yuka, tetapi Kishinuma muncul, langsung memukul kepala Kizami hingga putus. Tak sampai di sana, ternyata hantu guru pembunuh yang bernama Yoshikazu datang dengan gunting besar. Kishinuma tidak bisa menahan. Shinozaki datang dan segera menggendong Yuka keluar. Dia berbalik dan melihat dengan jelas Kishinuma yang matanya sudah tertusuk dan Kishinuma mulai lemas. Dia segera menyuruh Shinozaki buat kabur. Memangnya untuk apa aku ada di sini, katanya. Dia berteriak. Dari belakang, hantu Yoshikazu menusuk perutnya hingga tembus dan ususnya jatuh ke lantai. Shinozaki berteriak histeris. Satoshi datang. Mereka berdua keluar gedung. Satoshi memeluk adiknya yang sekarat, yang meminta untuk pulang. Sayangnya, Yuka tidak bisa bertahan dan tewas. Mereka melihat rekaman yang sebelumnya ditemukan Satoshi dan juga dokumen penelitian milik penyidik Kibiki yang sudah tewas. Dan ternyata asisten Kibiki adalah Naho. Di sana tertulis cara kembali yaitu dengan menggunakan jimat yang tadi dan beberapa teori lainnya.
Naomi tersadar, jimatnya hilang. Shinozaki pergi sendiri untuk menemui Naho. Shinozaki udah tahu semuanya. Kamu sengaja berbohong dan membuat blog yang membuat orang-orang datang ke sini. Benar, itu semua sengaja. Karena Naho ingin penelitian Pak Kibiki selesai. Tidak peduli menjebak banyak orang di dalam sini. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang mati di sini. Namun saat itu juga, Shinozaki menunjukkan foto jasad Naho dan Pak Kibiki. Kamu lupa ya kalau kamu sendiri yang membunuh Pak Kibiki. Naho jadi histeris dan muntah. Dia pun menghilang. Naomi pergi bersama Satoshi untuk mencari teman yang lainnya. Mereka mendengar suara wanita dari dalam UKS. Setelah masuk, mereka hanya menemukan sebuah pensil yang bergerak sendiri di atas buku harian. Satoshi membaca buku itu. Dan saat itu juga hantu guru leher patah muncul. Mereka berdua lari keluar dan melanjutkan membaca buku harian. Catatan di sana awalnya nampak biasa saja. Ada satu lembar yang tidak bisa dibuka. Setelah lembaran itu, tertulis jika Sachiko sengaja membunuh anak-anak itu dan mengunci arwahnya demi menemani dirinya. Ya, ini pemilik buku harian itu guys, atau hantu guru patah leher itu. Sebelum halaman yang tidak bisa dibuka, ada tulisan kepala sekolah. Mereka berdua segera bergegas ke gedung sebelah, tempat kantor kepala sekolah. Baru aja keluar, mereka melihat kepala sekolah yang lompat jatuh bunuh diri. Itu terus terjadi berulang-ulang. Mereka berdua sampai di kantor kepala sekolah. Ruangan itu penuh dengan jimat. Mereka membuka laci meja dan menemukan gunting berisi lidah yang sama seperti milik 3 hantu yang lainnya. Setelah gunting itu disentuh, Satoshi langsung bisa melihat kejadian yang sebenarnya. Kepala sekolah yang menusuk-nusuk jasad Sachiko dan menggunting lidahnya. Setelah itu, halaman yang sebelumnya tidak bisa dibuka kini bisa dibuka dan dibaca. Ternyata, saat itu kepala sekolah menarik dan mendorong Yoshie hingga jatuh dari tangga dan lehernya patah. Di tempat lain, Shinozaki juga membaca dokumen. Guru jatuh dari tangga yang bernama Yoshie ternyata memiliki anak yang bernama Sachiko. Shinozaki mengikuti hantu Sachiko yang baju merahnya kini berubah menjadi baju putih. Dia bertemu dengan Bu Yui. Shinozaki menangis atas kejadian dan teman-temannya yang tewas. Bu Yui menenangkannya. Tiba-tiba saja, gempa kembali muncul. Bu Yui terpenggal setelah kejatuhan bangunan. Balik lagi ke Naomi, dan Satoshi yang masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan ruangan yang penuh darah. Hantu guru Yoshikazu datang sambil membawa jasad Saiko. Mereka berdua bersembunyi dan terkejut ketika melihat Saiko yang digunting lidahnya. Saiko kembali dibawa. Naomi histeris dan lari mengejarnya. Satoshi kehilangan jejak Naomi. Shinozaki akhirnya kembali dan menceritakan apa yang terjadi dengan teman-temannya serta Bu Yui yang sudah tewas. Mereka berdua kembali didatangi hantu Kano. Kano mengatakan, kalian gak bisa bertemu dengan Naomi. Kini Naomi sedang dihadapi oleh ujian. Mereka berdua harus melakukan apa yang mereka harus lakukan saat ini. Mereka berdua terus berjalan hingga sampai di ujung lorong dan menemukan jasad Toshikazu yang gantung diri. Di sana, Sachiko datang menyuruhnya untuk pergi dan melukai mereka. Sachiko akan membunuh mereka di sini. Tangan Satoshi sudah terluka dan kini dia harus menahan Sachiko yang mau menusuk perutnya. Saat itu juga, dari belakang Sachiko versi anak-anak berbaju putih muncul. Shinozaki memohon ke Sachiko putih untuk menghentikan semua ini. Sachiko putih dia nampak seperti anak kecil yang hilang ingatan. Satoshi mengatakan tentang ibunya. Ibu kamu adalah korban pertama. Seketika, hantu Sachiko ingat. Ternyata setelah Yashio didorong kepala sekolah hingga jatuh dan tewas, Sachiko datang dan melihatnya. Kepala sekolah yang syok langsung mencekik Sachiko hingga tewas. Hantu Sachiko merah mulai menjadi tenang. Bahkan, hantu Sachiko putih menangis meminta maaf karena sudah dibantai di tempat itu. Kedua hantu itu pun menyatu menjadi satu, menjadi cahaya dan menghilang. Di tempat lain, Naomi kini dihadapi dengan video dirinya yang menggantung Saiko. Video itu jelas salah. Naomi menangis menyalahkan dirinya. Aura gelap mulai muncul. Teleponnya berdering dan mengeluarkan suara Saiko. Naomi bisa menahannya, dia menangis dan memeluk ponsel itu. Mereka bertiga kembali kumpul. Saat itu juga gempa kembali muncul. Hantu Kano datang dan memperingatkan mereka supaya segera pergi dari tempat ini daripada terjebak selamanya. Mereka ada di luar sekolah dan bersiap dengan jimat. Satoshi nyadar dengan Naomi yang sudah kehilangan jimatnya. Dia memberikan jimatnya dan dia akan menggunakan jimat milik Yuka adiknya. Mereka bertiga mendekatkan kertas itu dan mengucapkan mantra Sachiko Onegaishima sebanyak 4 kali, sesuai dengan jumlah mereka ditambah dengan jumlah Sachiko. Mereka senang karena bisa kembali ke kelas dan dunianya, tapi ternyata Satoshi tidak kembali, mereka hanya membawa tangannya saja. Anime ini pun tamat, sungguh teror yang menakutkan. Jadi singkatnya gini guys, insiden pembantaian itu diawali dengan Pak Kepala Sekolah yang tidak sengaja mendorong Bu Yoshie hingga jatuh dari tangga, dan lehernya patah.
Dia juga membunuh Sachiko, anak Yoshie, yang melihat kejadian itu. Sachiko menjadi hantu gentayangan dan menghantui kepala sekolah, bahkan merasuki Pak Yoshikazu untuk menculik anak-anak. Sachiko membunuh anak-anak itu untuk menemani arwah ibunya. Semua itu diselidiki oleh Pak Hibiki dan asistennya Naho. Naho sengaja membuat blog tentang cerita sekolah itu beserta jimat. Seharusnya jimat itu disebut sebanyak orang yang menyebut berserta tambahan satu sebutan sebagai Sachiko. Jadi misalnya tadi kan ada 9 orang, harusnya mereka nyebut 10, itu udah ditambah sama Sachiko itu. Akibat kesengajaan itu, banyak sekali murid yang terjebak di sekolah itu, bahkan Shinozaki dan lainnya. Jadi tujuan Naho itu supaya orang-orang yang terjebak di sekolah itu menuntaskan tugas Pak Hibiki. Dan alasan Satoshi tidak bisa kembali lantaran dia menggunakan jimat milik adiknya yang sudah tewas. Jadi jimat itu tidak lebih dari sepotong kertas. Gila, ngeri parah pokoknya. Ini endingnya bener-bener bikin gua kena mental guys. Apalagi gua nonton pas tengah malam. Oke lah, makasih ya udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yup. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.